Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melihat pakan di Rimba Tawapa. Mungkin teman-teman kemarin banyak yang bertanya tentang campuran dari pakan-pakan untuk kambing etawa dan kambing yang lainnya seperti apa untuk penerapan pakan ya. Ini mungkin kalau dari kambing ya itu yang bagus pakai pakan kering atau pakai hijauan ya. Ini banyak yang tanya seperti apa yang mungkin penerapan untuk kambingnya agar bagus. Oke, langsung saja kita tanya ke peternak langsung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini di gudang pakan, Pak, nggih? Nggih. Pakan jenengan ini konsepnya pakai pakan kering saja atau pakai pakan hijauan, Pak? Kula total pakai kering. Pakai kering. Nggih. Kadang hijauan itu maksudnya kalau pas ada itu nggak tentu. Maksudnya pas melimpah mohon pakai hijauan tapi hanya sebagian kecil. Sebagian kecil nggih. Hanya tambahan saja. Kalau mungkin dari penerapan pakan teng jenengan ini seperti apa, Pak? Pakannya, Pak? Kering campurannya mungkin? Mungkin kalau campurannya di sini ada kangkung kering, ada tumpi kedelai, ada jenjet. Ini yang jadi campur nggih? Ya, jadi campur itu. Nah, itu yang serat. Untuk yang konsentratnya yang ini, konsentrat ini terdiri dari tepung jagung, polar, kulit kedelai, terus ada dedak ya, terus ada juga tepung ketela ya. Jadi untuk pakan kita bedakan karena apa? Karena di sini di peternakan saya itu ada kambing perah, ada bur, ada PE, ada domba kibas lokal juga ada. Nah, makanya di sini kadang pakan nanti kita aplikasi di kandang otomatis berbeda. Untuk kambing perah mungkin pakan kita nilai per kambing kira-kira per kilonya ketemu 3.500. 3.500, Ya, Pak. tapi kalau untuk kambing PE yang kelas breeding sekitar 3.300. Untuk breeding untuk domba kisaran 2,5. Oh, beda-beda, Pak. Beda-beda. Ya, karena apa? Karena kita menyesuaikan dengan nilai harga dari masing-masing kambing. Seperti itu untuk aplikasi pakan di tempat saya. Terus kemudian kenapa kita memutuskan atau mengacu ke tempat yang kering? Karena kering ini tingkat efektivitasnya juga efisiensinya juga dibandingkan dengan basah sangat ngirit. Karena apa? Karena misalnya kalau nggak habis pakan sisanya masih tetap utuh, nggak bermasalah. Awet, Pak, ya. Awet. Ya. Terus kemudian pakan kering ini kita sajikan untuk jangka waktu lama pun juga tidak bermasalah. Nah, terus kemudian tidak kalah pentingnya kualitas daging. Kualitas dagingnya juga luar biasa. Warna daging lebih cerah, kadar airnya rendah, termasuk kadar lemak juga sangat rendah. Jadi dagingnya bagus, Pak, ya. Dagingnya bagus, lebih padat. Kalau pakan kering. Pak, mungkin kalau penerapan ya dari mungkin kemarin ada yang bertanya tentang peternak awal, Pak. Mungkin kalau konsep dari pakan kering itu kalau peternak awal yang masih awam itu berapa campuran sih, Pak, yang mungkin perlu atau mungkin minim yang perlu dipersiapkan, Pak, untuk kambingnya? Kalau kita pakan, kita tetap menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan itu yang kontinu dan ya. Setiap saat itu tersedia itu apa. Nah, jadi prinsipnya semakin banyak campuran pakan, bahan baku pakan itu semakin bagus untuk kalau saya. Tapi cuman tidak kalah pentingnya minimal selaku peternak itu tahu gambaran walaupun tidak persis tapi gambaran kasarnya misalnya dari masing-masing bahan baku itu peternak tahu kandungannya ini apa, otomatis nanti kita bisa tinggal menyesuaikan dengan komposisi masing-masing bahan baku pakan. Akhirnya ketemu mungkin dengan protein sekian, dengan kadar air sekian, mungkin kandungan karbohidrat sekian, akhirnya ketemu. Tapi kalau hanya kadang-kadang kita pakai rumusan yang paling mudah antara 1 monggo. Cuman kita kalau sudah pakai komposisi dengan yang pas otomatis kita perlu pelajari lebih dalam. Lebih dalam ya. Mungkin kalau teman-teman ada waktu untuk belajar monggo ke sini ya, Pak, nggih, untuk belajar.
Mungkin kalau yang sekarang Pak ya, di tempat teman-teman banyak hijauan yang sangat melimpah Pak. Ini untuk kambing, PE atau yang lainnya, kalau kita kasih pakan hijauan saja itu cukup atau kurang Pak untuk kebutuhan kambingnya Pak? Ya, kalau pakai hijauan tergantung juga termasuk jenis hijauannya. Nah, jadi termasuk hijauan pun juga seperti itu, semakin banyak jenisnya otomatis semakin bagus. Salah satu misal kambing dikasih rumput odot saja, itu kurang bagus kan? Kurang bagus, karena terkandungannya hanya sebatas apa yang dikandung rumput odot. Tapi misalnya ada rumput odot, ada indigo vera, mungkin ada bahan-bahan baku lain, otomatis kan bisa terpenuhi apa yang dibutuhkan oleh kambing itu. Minimal berapa jenis ya Pak untuk hijauan? Kalau masalah jenis itu semakin banyak semakin bagus intinya, ya. Pak ya. Intinya seperti itu. Tapi cuman minimal otomatis kita tahu. Misalnya kalau rumput odot itu kandungannya apa saja yang terkandung dalam odot. Terus kemudian indigo vera. Indigo vera itu apa saja yang terkandung indigo vera. Otomatis sudah terpenuhi kah di dalam masing-masing bahan baku itu untuk yang dibutuhkan sama kambing kan seperti itu. Kalau mungkin hijauan Pak ya. Kalau sistem breeding sama fattening itu penerapannya bedanya seperti apa Pak? Kalau kita di hijauan, itu sebenarnya otomatis kebutuhannya semakin banyak. Kalau pakannya melulu di hijauan tok misalnya. Tapi kalau untuk penggemukan otomatis kualitas daging, kalau pengalaman saya pribadi kita tetap merekomendasikan dan hasilnya tetap di pakan kering. Tapi kalau untuk breeding untuk pakan hijauan sangat bagus juga. Untuk kelangsungannya Pak kelangsungannya, untuk breeding ya. Untuk breeding itu untuk hijauan sangat bagus, tapi walaupun itu kering pun juga tidak kalah seperti itu. Tinggal bagaimana kita merangsung pakan yang tadi. Pokoknya selama kebutuhan kambing itu terpenuhi, saya yakin sama-sama bagus ya. Pakan baik kering maupun basah. Nah, cuman bedanya di kualitas daging itu tadi kalau kita orientasi ke daging. Kalau untuk fattening mungkin Pak ya. Daging seperti itu. Tapi mungkin kalau di peternak-peternak awal kan masih minim Pak untuk mungkin karena kebanyakan Pak sekarang kan yang efek Pak, kalau kita efek dari pakan hijauan Pak ya kan kebanyakan banyak yang bertanya tentang efek pakan hijauan untuk ternak breeding itu seperti apa sih Pak? Mungkin ada kendala mungkin dari proses buntingnya atau lahirannya, atau ada efek yang lainnya Pak untuk? Kalau hijauan saya kira malah tidak ada masalah ya. Saya malah lebih aman kalau untuk breeding itu di hijauan, karena di situ masih murni dialami, belum melalui proses ini dan itu kan. Tapi cuman kelemahan untuk breeding kalau kita pakai hijauan, kalau kapasitas kambing kita itu banyak, otomatis kan ribet, tenaga besar, nanti sampah dan sisa makanan juga masih banyak. Nah, otomatis kita tambah biaya untuk pembersihan Pak ya. Pembersihan, terus termasuk kebersihan, termasuk mungkin bau ya. Kalau pakai hijauan, baunya juga beda dengan bau pakan yang kering kan seperti itu. Tapi kalau masalah amannya saya kira aman juga kalau dari hijauan. Tapi cuman hijauannya memang itu tadi kita kembali ke masalah jenis hijauannya. Jenis hijauan ini apa yang dikasihkan ke kambing itu minimal kita harus tahu gitu loh. Namun misalnya kalau jenis hijauannya bisa bikin kambing mabuk misalnya, itu kan sudah lain lagi gitu loh. Makanya kita harus tahu. Hijauan kalau bikin kambing mabuk juga gak baik Pak ya. Baik juga. Nanti juga tambah banyak campurannya, tambah bisa membuat mati kambing Pak ya. Kita harus tahu tadi. Jadi seperti itu Pak untuk perapan. Tapi untuk suplemen Pak untuk kambing yang pakai pakan kering ini, jenengan seperti apa Pak untuk suplemen yang lain yang seperti mungkin kalsium, vitamin, yang lainnya Pak? Kalau masalah suplemen, kalau kambing saya lihat itu aman-aman saja ya, itu enggak perlu lah kita kasih vitamin dan sebagainya, karena apa yang terkandung di dalam pakan ini sudah terpenuhi semuanya. Nah, cuman kalau kalsium kita tetap pakai mineral. Oh, mineral ya Pak ya? Mineral ya, mineralnya enggak usah yang mahal-mahal, yang penting continue, tetap secara rutin kita kasih, walaupun itu sedikit tetap kita kasih, tapi walaupun terkandung di dalam pakan itu sendiri sudah mengandung kalsium. Sebenarnya ada Pak ya? Kita tetap masih memerlukan tambahan lagi. Oh, perlu Pak ya? Perlu. Kalau kalsium Pak ya? Iya. Oh, berarti seperti itu penerapan dari pakan. Mungkin seperti ini kering nggak dicampur apalagi atau tambahan air atau apa enggak Pak ya? Enggak. Ini kering, asli kering seperti ini ya Pak ya?
Jadi pencampuran seperti ini teman-teman. Jadi bahannya kita siapkan, langsung kita campur, langsung kita pakankan Pak ya ke ternak kita Pak ya. Nah, cuman saya punya satu lagi yang perlu diketahui. Untuk kambing yang makannya kering di awal, maksudnya belajar pertama di kering, otomatis biasanya kendalanya di sakit mata. Oh sakit mata. Sakit mata dan bataan apa itu pilek. Pilek. Nah itu pengendaliannya adalah pakannya sebelum dikasih air sedikit biar enggak debu. Oh debunya Pak ya, efeknya mungkin itu Pak ya. Nah, biar enggak debu dikasih air sedikit ya, atau airnya dikasih sama tetes bisa Pak ya. Tapi untuk breedingan tetes nggak masalah Pak? Nggak masalah, semua itu pemakannya sebatas kewajaran. Oh. Tapi kalau berlebihan semua apapun yang dikasihkan ke kambing itu berlebihan, otomatis punya dampak yang sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Oke, tadi mungkin wejangan dari Bapak Wijono selaku pemilik Rimba Utama Farm seperti itu teman-teman. Monggo silakan diterapkan. Mungkin kalau ingin datang langsung ke sini monggo ke tempat beliau, terbuka lebar untuk teman-teman yang awal-awal untuk beternak seperti apa konsepnya, inginnya seperti apa, nanti bisa dirundingkan ke sini untuk seperti apa. Mungkin pengalaman beliau ini mungkin sangat luas ya untuk peternak di tahun mulai ternak di tahun 98 sampai sekarang ya. Seperti ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin jangan jenengan ini bisa diterima untuk teman-teman pelajaran kedepannya untuk pakan kering atau pakan hijauan ini seperti apa, yang masih bingung penerapan seperti apa, ini bisa diaplikasikan dengan cara beliau atau dengan cara jenengan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, seperti ini ya pakan dari Rimba Utama Farm untuk semua, tapi campuran juga berbeda untuk setiap kambing. Nah mungkin kalau teman-teman butuh pakan kering, kirim kemana saja bisa. Di sini sangat lengkap untuk pakan keringnya. Nanti kalau teman-teman ingin tahu pakan keringnya seperti apa, monggo silahkan isi kolom komentar untuk tanya-tanya tentang seputar pakan kambing di sini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.